Selamat malam sahabat RPK dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali Yamuger on air di RPK di jadwal rutinnya. Sahabat RPK bisa mencatatnya untuk remind kita ada di hari Selasa minggu kedua dan keempat, dan di hari Minggu pada minggu pertama dan ketiga. Talk show ini merupakan kerjasama Yamuger dengan Radio RPK 96,3 FM. Selama 1 jam ke depan, saya Rusyorita akan menemani sahabat RPK melalui program ini. Talk show Yamuger ini sudah yang ke-17. Jadi sahabat RPK yang baru bergabung atau sudah mengikuti talk show Yamuger ini dapat berinteraksi dalam talk show ini dengan menghubungi pesawat telepon 021 8000 444 atau dapat melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0815 1800 444. Dan sahabat RPK dapat melihatnya melalui live streaming di YouTube RPK FM 96,30. Sahabat RPK dapat menulis tanggapan atau pertanyaan di kolom komentar. Malam ini di studio RPK sudah ada Bapak Epi Ponco Istiono dan Bapak Sony Utomo. Selamat malam Pak Epi Ponco dan Pak Sony. Selamat malam. Hai, semangat ya. Semangat. Semangat ya. Ya dong, semangat. Yamuger harus semangat ya Pak ya. Karena selalu ada yang terbaru dari Yamuger ya. Pastinya. Gimana kabarnya, sehat ya Pak Bapak? Sehat. Sehat kasih. ya. Oke. Talk show malam ini kita mau bercakap-cakap tentang Kidung Keesaan Akord. Apa sih Kidung Keesaan Akord? Namun sebelumnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Yamuger. Ya, terima kasih. Yamuger ulang tahun keberapa sih? Tanggal berapa kemarin? Tanggal 11 Februari. Yang ke-56. 56 tahun ya. Berarti saya belum lahir waktu itu ya Yamuger berdiri ya. Ya, 56 tahun melayani musik gerejawi di Indonesia. Puji Tuhan ya. Iya. Iya. Baik. Kemuliaan Tuhan. Iya, kalau apa sih itu dulu awal-awal saya nggak tahu apa tuh Yamuger. Kalau kita tahu Yamuger ya pencetak lagu-lagu pujian ya. Iya. Iya. Nah, Betul-betul, dan saya tambahkan selama 56 tahun itu sudah menerbitkan banyak buku, tapi dua buku yang legendaris. Ya, sudah dicetak sekitar 25 juta ya Pak Sony ya, 25 juta buku ya, 25 eksemplar itu adalah Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat. Itu sudah diterbitkan 40 tahun yang lalu. Satunya lagi sudah hampir 30 tahun yang lalu ya. Jadi sudah lama banget. Ini saya kasih contoh nih, kalau ini ada YouTube-nya, ini bukunya saya punya dan sudah mulai agak rusak gitu. Itu ya. apa itu Pak Ponco? Buku Kidung Keesaan, Kidung buku Jemaat. Kidung Jemaat Akord. Saya bawa 2, ini sudah mulai rusak gitu, dan Bapak Ibu semua sahabat RPK pasti kan punya sudah mulai rusak. Nah, ini kalau mau beli yang mana? Kita bahas ya Pak Sony. Ya. Betul sekali Pak. Pak Sony, kan selama sepekan ini kan Yamuger punya acara tuh. Apa aja sih acaranya? Oh ya, terkait dengan ulang tahun tadi ya Ibu Rosio. Jadi tanggal 11 Februari yang lalu, hari Sabtu, tepat di ulang tahunnya Yamuger ke-56, kami mengadakan satu acara bersama PGI. Di sana ada yang bidang KPG namanya di PGI, bidang keesaan dan pembaharuan gereja. Oke. Salah satu tugas dari KPG adalah mensosialisasikan Kidung Keesaan. Jadi itu seperti gayung bersambut ya. Jadi Yamuger pun punya program seperti itu, sudah menerbitkan Kidung Keesaan, perlu disosialisasikan. Jadi kita bekerja sama, dan acara hymn singing itu tepat jatuh di ulang tahun Yamuger 11 Februari yang lalu. Itu menarik sekali. Banyak paduan suara yang diundang, juga tidak hanya paduan suara, ada vokal grup, ada band, ada kolintang, jadi beragam alat musik dipadukan di satu ruang auditorium Geraha Oikumene PGI. Di situ juga kita menyanyikan lagu-lagu Kidung Keesaan.
Dari situlah kita memperkenalkan lagu-lagu Kidung Keesaan dengan harapan buku tersebut bisa digunakan di gereja-gereja dalam ibadah. Tema dari acara tersebut adalah Love the Earth, Love One Another, and Keep United. Jadi itu sejalan dengan topik yang sering diangkat oleh PGI untuk hidup Ugahari. Jadi hidup sederhana, hidup saling berbagi, dan juga saling memperhatikan sesama, menjaga lingkungan hidup, dan tetap bersatu. Itu kurang lebih, dan juga itu rubrik-rubrik yang ada di dalam Kidung Keesaan, yang tidak ada di Kidung Jemaat, tapi ini baru di Kidung Keesaan rubrikasinya diperluas. Jadi itu tema yang kita angkat untuk ulang tahun Yamuger pada tanggal 11 yang lalu. Oke. Kalau anak muda itu kan saya bertanya ya, untuk apa sih Kidung Keesaan? Baik Kidung Keesaan akord ya, karena kita sudah cukup lah dengan Kidung Jemaat, dengan PKJ seperti itu, apalagi KB. Kalau Kidung Keesaan itu apa sih keunggulannya sih ya Pak Ponco? Pak Sony. Terima kasih, saya jelaskan. Saya bawa di sini Kidung Keesaan ya. Jadi pertama tadi sudah disinggung oleh Pak Sony. Kidung Keesaan ini dari jumlah lagunya aja 772 lagu. Itu tidak termasuk yang ABC ya. Pokoknya dari nomornya itu dari 1 sampai 772 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lagu itu seperti apa? Nah, lagu-lagu itu sudah dikemas dalam rubrikasi. Rubrikasi itu tema lah, seperti itu ya Pak. Betul, ya, topik tema, rubrik ya, ada rubrik. Dan saya sudah hitung rubriknya itu 68. Jadi semua sendi itu masuk. Nih saya kasih misalkan contoh rubrikasi yang pertama itu puji-pujian dan pembukaan ibadah. Lanjut pengakuan dan pengampunan dosa. Itu kalau yang rubrikasi pertama itu nomor 1 sampai 62. Kemudian saya ambil acak aja, sebentar lagi mau Paskah ya. Yeah. Paskah ya. Paskah misalkan di sini Prapaskah itu ada rubrikasi nomor 14 ya. Itu Prapaskah dan sengsara Yesus itu di nomor 211 sampai 227 ya. Jadi rubrikasi ini banyak sekali, bahkan sampai alam Indonesia itu pun ada dalam lagu-lagu ini. Jadi lagu ini memang untuk Indonesia, untuk semua gereja, untuk siapapun. Jadi mengapa Kidung tadi Kidung Jemaat yang sudah mulai lusuh, mungkin sudah mulai robek, sudahlah dibakar di ini jangan aja dibakar, lah. kenang-kenangan aja lah Pak. Begitu ya. Nah, bahwa pernah ada kan. berganti ke Kidung Keesaan. Nah, apalagi sekarang nih sudah ada Kidung Keesaan akord. Aku mau cerita sedikit. Kidung Keesaan ini kalau untuk kantoria, untuk jemaat, untuk pendeta oke. Memang ini teka-teki Pak Sony. Iya. Aduh kapan? Soalnya ini para musisi ya, para musisi ini kalau pakai Kidung Keesaan susah. Dia perlu panduan, misalkan pianis. Nah, dia kan harus pakai akord. Ya kan? Apalagi gitar begitu. Bass. Nah, yang nggak pakai mungkin kahun sama drum aja karena begitu. Kan sebelumnya Kidung Jemaat PKJ kan sudah ada akord. Betul. Nah begitu itu jadi Yamuger itu memfasilitasi kebutuhan para musisi. Pengiring nyanyian jemaat. Ya nih Pak Sony, kan Pak Sony sebagai direktur dari Yamuger nih. Tapi saya lihat kalau di setiap liturgi ibadah di gereja-gereja itu kan Kidung Keesaan itu cuma satu lagu, itu pun diselipkan misalnya di lagu Sabis, Berita Anugerah atau penutup. Itu gimana sosialisasinya? Ya, ya itu dalam proses ya Ibu Rosio. Yeah. Jadi memang tidak secepat yang dibayangkan. Jadi butuh beberapa saat. Tapi kalau dibilang satu lagu dalam ibadah tergantung. Saya juga kenal beberapa gereja yang sudah memakai seluruh ibadahnya, seluruh lagunya memakai Kidung Keesaan. Oke. Ya. Berarti luar biasa nih ya, berarti Yamuger memfasilitasi para musisi Kidung Keesaan akord. Oke,
Ini sudah ada aba-aba, kita mau break dulu ya, dengerin lagu-lagunya Yamuger ya. Hai Besti, kok cemberut? Bonus baru cair kan? Bukan itu Besti, bingung nih. Ih, telepon 108 aja nih kalau bingung. Serius nih. Ya udah, kenapa? Gini, aku kan mau tugas keluar kota, tapi Bagus dong, kok tapi? Tapi aku nggak bisa dengerin RPK FM lagi dong. Gebrak. Aduh, RPK FM kan udah ada aplikasinya. Ah, masa sih? Iya, HP kamu kan Android. Cari aja tuh langsung di Google Play Store. Namanya Sahabat RPK. Tapi bayar nggak? Enggak dong Besti, ini mah gratis. Sini aku installin. Buka Google Play Store, cari aplikasi namanya Sahabat RPK. Abis itu udah deh, kalau udah install bisa langsung dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. Ih, love banget sih. Thank you Besti. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan jadilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya apa dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kembali lagi dengan kami dalam program talk show Yamuger bekerja sama dengan RPK FM. Pada kesempatan hari Selasa ini kita memperbincangkan tentang Kidung Keesan Akord. Namun saya mau flashback karena tadi pertanyaan pertama kayaknya masih ngambang nih, kemarin tuh acara himne singing gitu ya. Iya. Itu ada berapa gereja yang menghadiri itu ya? Pak Ponco bisa? Oke, jadi saya hadir di acara itu dan itu memang dihadiri oleh paduan suara dari gereja. Jadi tidak dibuka untuk umum ya. Jadi tidak, ini memang hanya untuk bagaimana hymn singing, ibadah yang bernyanyi lah begitu. Jadi dari awal sampai akhir tuh nyanyian aja. Khotbahnya saja yang pakai kata-kata ya. Tapi bahkan sampai berkat pun penyanyi. Nah, ini hymn singing ini digagas oleh PGI dan memang untuk selaras untuk mensosialisasikan Kidung Keesan bahwa dalam ibadah yang full nyanyian itu pun sudah bisa dipenuhi dengan Kidung Keesan karena semua aspek itu sudah ada di situ. Bahkan yang ini ada 8 paduan suara ya, 8 paduan suara yang diundang karena memang ini banyak yang mau ikut, tetapi kita akan harus tahap 1 ini 8. Misalkan ini saya sampaikan paduan suara anak Eklesia GKI Serpong, GKP Depok, PSDJ Gereja Isa Almasih, GKJ Nehemia, paduan suara kaum lansia GKPI, vokal grup GPIB Nazaret, Kolintang Torang Semua Bersaudara dari Menabdu pun ada ya. Kemudian band Fanning The Flame, band Rawinala, dan paduan suara Yamuger. Nah, jadi ini berbagai gereja dan Pak Gumar Gutom sebagai ketua PGI itu sangat bahagia sekali.
akhirnya bisa mewujudkan suatu ibadah yang bernyanyi, hymn singing begitu, yang dihadiri oleh semua berbagai gereja begitu. Dan ini bukan ibadah maksudnya menyanyi gereja, tidak ya, ini memang hymn singing untuk bagaimana ibadah yang bernyanyi. Dan dalam khotbahnya beliau sampaikan begini, panitia itu sebenarnya ini nggak usah pakai khotbah katanya, gitu. Tapi panitianya katanya nggak afdol katanya. Ya. Jadi Pak Gumbar pun ya sudah Pak, khotbah tetapi jangan lama-lama. Ya akhirnya beliau khotbah. Dan yang menarik adalah menarik sekali itu di di berkat itu dinyanyikan. Ada dalam Kidung Gesaan gitu kan, dinyanyikan sehingga seluruh rangkaian itu itu dinyanyikan masing-masing paduan suara. Nah, saya nggak akan cerita lewat kata-kata, sudah ada di YouTube yang mungkin. Keywordnya adalah hymn singing PGI, hymn singing PGI. Di situ ada, dan disitulah memang Pak Gumargu Tom, kemudian Pak Sekum juga Sekum PGI, dan juga banyak gereja itu merasa terharu dan betul memuji Tuhan bagaimana dalam nyanyian begitu. Tuhan Yesus dipermuliakan di situ, dipermuliakan. Dan itu luar biasa. Dan juga ada beberapa sambutan, misalkan dari Ketua Dewan Pengurus Yamuger, Bapak Pendeta Daniel Zakarias, bahwa disampaikan bahwa kini kami baru tahu ternyata Kidung Keesaan itu bukan maunya Yamuger, itu maunya PGI yang diwujudkan dalam KONAS, KONAS Konsultasi Nasional Musik Gerejawi tanggal 16 sampai 18 Juni 2014 sudah lama. Jadi ini maunya PGI, maunya Yamuger enggak. Jadi itu isinya adalah memang banyak dari PKJ dan Kidung Jemaat, juga ada dari NKB, Kitab Bakti, dari yang lain-lain yang waktu itu Yamuger sebagai pelaksana gitu mengundang, ayo gereja-gereja masuk, karena memang dari namanya Kidung Keesaan ini diperuntukkan untuk semua gereja. Ayolah gereja-gereja yang berbahasa Indonesia, pakailah ini. Jadi nyanyiannya nanti semua sama, begitu ya. Terus yang satu lagi tadi sudah disinggung, itu ada contohnya loh. Bagaimana cara menyanyikan? Tadi kan sudah ada akordnya, sudah ada 4 suaranya. Di Spotify ada. Jadi yang tadi kita dengarkan itu bisa didengarkan di Spotify. Misalkan nih besok mau tugas sebagai song leader, atau sebagai katakanlah mau gitar begitu kan, anak remaja Pak Sony remaja pakai gitar atau pakai bass, pakai pianis begitu. Nah bisa di style tuh, di style kemudian sambil diiringin begitu, pakai akord. Jadi Kidung Keesaan ini memang kami garap Yamuger, seluruh tim garap dengan sangat serius untuk mewujudkan bagaimana gereja-gereja itu bisa menggunakan dengan mudah. Dan itu terbukti pada saat hymn singing itu dari 8 itu hanya dengan diberikan tadi Pak Sony diberikan partiturnya yang di Kidung Keesaan, silahkan dilihat itu dibagi-bagi begitu, dan mereka langsung tampil saat itu. Jadi mereka tidak berlatih bersama Pak Sony mereka masing berlatih sendiri-sendiri begitu, dan ketika dijadikan dalam hymn singing itu menjadi seragam. Gitu. Oke, ada tambahan Pak Sony? Jadi di hymn singing pada hari Sabtu yang lalu tanggal 11 itu tepat juga Pak Daniel melaunching Kidung Keesaan Akord. Itu topik kita malam hari ini. Jadi tanggal 11 itu Pak Daniel melaunching, dan juga ada beberapa door prize yang sudah dibagikan dalam bentuk Kidung Keesaan Akord. Itu yang kita akan bahas hari ini Ibu Rosio Iya, oke. Jadi produk-produk yang melengkapi Kidung Keesaan adalah yang pertama terbit adalah Kidung Keesaan Satu Suara tahun 2017. Itu di launching di GKPI Rawamangun bersama PGI. Kemudian slide yang biasa kita lihat di gereja-gereja ditayangkan melalui proyektor
untuk Kidung Kesan lengkap sudah ada slide-nya. Sudah, oke. Notasi dengan syair karena kita menekankan ke gereja-gereja pentingnya notasi dalam sebuah lagu. Jadi kita tampilkan notasinya dengan syairnya. Kemudian tahun 2021 terbit pula Kidung Kesan 4 suara untuk paduan suara ataupun kantoria. Juga panduan bagaimana menyanyikan lagu-lagu tersebut sudah terbit juga, panduan Kidung Kesaan yang sudah dapat didengar di Spotify maupun di digital platform lainnya. Dan yang terakhir adalah bukan terakhir, ini kedua terakhir, Kidung Kesaan akord untuk para pengiring yang menggunakan notasi angka dan chord. Kemudian nanti di bulan Juli akan terbit Kidung Kesaan versi harmoni, yaitu dalam bentuk not balok. Jadi pemusik yang tidak bisa baca not angka, yang terbiasa membaca not balok, akan terbantu dengan adanya Kidung Kesaan harmoni. Itu terbit di bulan Juli nanti mendatang. Itu. Musik yang kursus dan serius ya di situ. Betul, ya. yang Jadi, hanya bisa baca not yang balok bisa itu pun not cukup balok. banyak. Mereka basicnya musik klasik, jadi hanya bisa not balok, tidak bisa mainkan akord. Jadi kita siapkan juga Kidung Kesaan harmoni not balok. Ada berapa lagu sih di Kidung Kesaan itu? Judulnya tadi sudah disebut 772 judul. Kalau dari lagunya 802. Iya. Itu berarti kalau dulu kan dari Kidung Jemaat itu ada di Kidung Keesaan ya. Kalau mau mencari itu bagaimana itu? Maksudnya ini dulu tuh kayaknya ada deh di Kidung Jemaat. Harusnya judul apa ya? Oh ya, apa namanya tuh? Saya paham yang dimaksud adalah padanan ya. Oh, padanan. Ya, Itu ya. ada di e-books. Oh maaf, tadi satu kelewat juga. Produk-produk kita tadi yang sudah disebut seperti Kidung Kesaan 1 suara, Kidung Kesaan 4 suara sudah tersedia pula sebagai e-books. Jadi Bapak Ibu bisa memperolehnya di Google Play Books, mendownloadnya walaupun berbayar tapi tersedia di Google Play Books. Itu sudah ada untuk Kidung Keesaan 1 suara, Kidung Keesaan 4 suara, dan Jumat yang lalu bersamaan dengan launchingnya buku cetak juga bisa diperoleh Kidung Keesaan akord sebagai e-book. Iya ya, karena yang Muger itu udah masuk di era digital Era ya. digital, betul gitu sekali. kan. Untuk anak-anak generasi Z itu walaupun rasa apa sih terbaru, tapi dia harus mengerti dan memahami bahwa Kidung Keesaan ini sudah dipikirkan jauh ya dari tahun 2014. PGI bilang ayo yang Muger gitu ya. Kita bahasanya gitu ya. Ayo bagaimana ini yang Kidung Jemaat sudah lama, PKJ semua sudah lama. Oke. Pak Ponco mau ada tambahan nggak? Benar. Terutama di sini adalah tadi pertanyaannya luar biasa tepat. Aku kan taunya Kidung Jemaat atau mungkin PKJ begitu, atau mungkin kitab yang lain. Nah, begini, Yamuger memberikan free padanan. Jadi caranya kita kan semua pasti punya Android dong, gitu kan. Atau kalau pakai Apple juga boleh kok bisa, yaitu menggunakan Google Play Book. Jadi kalau di Android cari aja search aplikasi di Google Play ya, itu Playbook gitu ya, Playbook. Kalau di iTunes ya, di Apple Google Play Books gitu ya. Nah, cari aplikasi, install, dan itu instalasi gratis. Nah, kami berikan 1 padanan. Jadi sebagai contoh saya sudah install, cari aja padanan, itu free, bisa di-download free. Sebagai contoh nomor KJ 344. Nah, itu ada tulisannya di sini. Ya, Bu Rosi. Jadi di sini 344, ingat akan nama Yesus. Nah, itu di KK 740. Jadi kalau misalnya katakanlah bapak-bapak, ibu-ibu ini yang masih pakai itu, itu pakai padanan. Dan itu minta aja sama anaknya itu download e-booknya begitu ya. Kemudian ya, kalau kemudian misalkan bagaimana kalau NKB juga ada di sini. Ya, NKB berapa ada juga. Kitab Bakti juga ada. Memang majority di Kidung Jemaat sama PKJ. Dan yang menarik adalah banyak lagu ciptaan Indonesia. Oke, sudah ada ini jadwal untuk kita mendengarkan iklan dari Yang Muger. Ada yang mau lewat. Ada yang mau lewat. Oke.
Jam di studio kami menunjukkan pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Pemazmur berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sahabat RPK, mari berikan doa terbaik kepada seseorang terkasih yang sedang berulang tahun dengan menyampaikannya dalam ucapan dan pesan dalam program BCL Birthday Celebration on the Air setiap hari Senin sampai Jumat pukul 11, Sabtu pukul 13, dan Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan cara mengirimkan SMS atau WhatsApp dengan format ketik nama, spasi alamat, dan kirimkan ucapan selamat ulang tahun serta pesan kepada siapa dan di mana alamatnya, dan kirimkan ke nomor 0815 1800 444 atau juga bisa menyampaikannya secara langsung melalui telepon ke 021 8000 444. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus menghapus dosaku. Berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus menghapus dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku dikasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus menghapus dosaku. Kembali sahabat RPK, di studio ada Direktur Yamuger Bapak Sony Tomo dan pengurus Yamuger Bapak Epi Poncestono. Talk show Yamuger kali ini membahas tentang Kidung Keesaan Akord. Bagi para sahabat RPK ingin bertanya, silakan telepon di 021 8000 444 atau melalui SMS atau WhatsApp di 0815 1800 444. Oke, Pak Epi Ponco, tolong infokan tentang Kidung Keesaan Akord nih. Ya, mungkin Pak Sony bisa menceritakan kenapa sih ya, saya juga ingin cepat-cepat tapi kenapa kok lama begitu ya, baru terbit tanggal 11 Februari. Oke. Pak Sony kan ini bawa contohnya Kidung Keesaan Akord ya, nih boleh ya. Ibu Rosio tunjukkan. Kalau yang mau bertanya atau telepon itu boleh nggak sih dapat diskon gitu kalau mau keping Bang mau? Ya baiklah, untuk hari ini bagi penelpon ataupun bagi penanggap di lewat YouTube yang memesan kita kasih diskon. Diskon gitu. Diskon khusus ya. 10%. Ya. Mungkin Ibu Rosio bisa tunjukkan dulu. Oke, ya kalau yang lihat dari YouTube channel nih Kidung Keesaan edisi Akord. Nah, jadi Yamuger memfasilitasi untuk para musisi di gereja ya Pak ya. Oke, Pak Sony lanjut. Oke. Memang ini sejak terbitnya buku Kidung Keesaan Satu Suara
membutuhkan 5 sampai 6 tahun ya sampai terbit Kidung Kesan akord karena mengalami proses Ibu Rosio. Jadi dari Kidung Kesan 1 suara dibuatlah aransemen 4 suara yang terbit tahun 2021. Itu pun tidak mudah karena ada lagu-lagu yang baru diciptakan. Kalau lagu-lagu hymns barat biasanya kita mengambil aransemen asli. Jadi kita tidak mengubah aransemennya. Tapi untuk lagu-lagu ciptaan orang Indonesia yang baru yang tidak ada aransemen SATB-nya, sopran, alto, tenor, bass harus dibuatkan dan itu butuh waktu. Jadi dibuatlah terdahulu Kidung Kesan 4 suara. Dari situ barulah sebenarnya orang yang bisa baca Kidung Kesan 4 suara sudah bisa menyusun akordnya karena 4 suara itu terbentuklah akord. Nah, bagi yang tidak bisa kami membantu, Yamuger membantu menuliskan dan menyusun akordnya dan diterbitkan dalam edisi khusus Kidung Kesan akord namanya. Jadi urutannya seperti itu. Kidung Kesan 1 suara, 4 suara. Dari 4 suaranya itu kita susun akordnya. Oh gitu. Jadi memang ada urutannya, makanya butuh waktu sampai 5 sampai 6 tahun ini. Oh gitu. Ayo silakan bertanya ya. Baik melalui telepon, SMS ataupun dalam YouTube, silakan, nih ada para pakarnya. Oke, saya lanjut ya Bu karena ini ngomong-ngomong 1 jam biasanya terlalu singkat ya untuk satu topik. Jadi saya lanjutkan saja Ibu Rosio. Buku ini diperuntukkan untuk para pengiring nyanyian ibadah, jadi pianis, organis, gitaris. Jadi karena akord-akord yang bisa dimainkan di instrumen tersebut. Dan kalau ditanya tingkat kesulitannya, boleh saya bilang ini tingkat kesulitan sedang. Jadi bukan untuk pemain yang mahir sekali, karena pemain yang mahir sudah pasti tidak membutuhkan bantuan ya. Ini kan semacam alat bantuan. Jadi bagi yang tidak mahir untuk mencari akord, bisa menggunakan Kidung Kesan akord. Tapi bagi pemain-pemain yang mahir silahkan pakai, tapi sebagai patokan saja, karena untuk mengembangkan akord yang progresif itu bisa dilakukan sendiri. Akord-akord miring kalau orang bilang itu ya, akord-akord miring itu banyak anak-anak muda yang senang akord miring, silahkan dikembangkan sendiri. Tapi untuk pemula ini pun juga tepat karena pemula-pemula ini bisa menyederhanakan akord yang ada yang kita siapkan. Tadi saya bilang tingkat kesulitan sedang. Jadi untuk beginners atau pemula, mainkanlah dengan versi sederhananya. Jadi ini sedikit teknis, nggak apa-apa ya Ibu Rosio. Namanya kita membahas. Iya. Jadi kalau terlalu rumit, contohnya ada lagu yang akordnya tiap ketuk bergerak. Itu untuk pemula kan tiap ketuk harus ngikutin akordnya susah. Jadi silakan menyederhanakan sendiri. Contohnya dengan memainkan akord di ketukan pertama atau pertama dan ketiga, itu lebih ringan, lebih mudah daripada memainkan tiap ketuk ganti akord. Jadi itu bisa disederhanakan sendiri. Jadi kalau tadi dibilang tingkat kesulitan sedang karena bisa menjangkau yang pemain-pemain mahir, tapi juga memfasilitasi pemain-pemain pemula. Gitu. Ya karena di gereja saya sendiri kan kita nggak mau hanya yang sudah profesional. Jadi kita karena mencari bibit-bibit pemusik, karena kan selalu berganti-berganti. Jadi mereka yang baru mulai tampil gitu ya, 1-2 lagu gitu kan, harus yang cari yang mudah. Ini ada pertanyaan nih, saya nanti dapat diskon ya Pak Sony ya. Ini ada yang bertanya dapat diskon. Saya harus pakai kacamata. Oh iya nih Pak Sony dari saudari Laura ya. Ini kalau mau pesan Kidung Kesan akord nih diskonnya piro ya Pak ya? Tadi sudah saya sebut diskon 10% khusus yang memesan selama kita on air di sini. Oh iya, ya? Ayo singkat aja pertanyaannya. Saya dapat diskon berapa gitu ya? Iya. Oke, terima kasih untuk yang bertanya. Sebelum Pak Ponco nanti lanjut dengan data-data buku ini, saya sedikit lagi tentang perbedaan. Sebelumnya Pak Ponco tadi sudah menunjukkan ada KJ akord ya. Betul. Nah itu proses penyusunannya sedikit beda. Waktu Kidung Jemaat akord disusun, itu kita mempertimbangkan pemain-pemain gitar. Jadi akord-akordnya dipermudah untuk pemain gitar. Contohnya tidak memakai nada dasar yang mol, yang gripnya terlalu susah. Jadi itu kita perhatikan waktu menyusun Kidung Jemaat akord. Tapi ada konsekuensinya yang cukup, saya bilang cukup fatal. Jadi nada dasar antara KJ akord dengan KJ
4 suara waktu itu berbeda. Oke. Dan akord-akordnya pun juga tidak mutlak sama. Sedangkan Kidung Keesaan sekarang kita buat sama. Nanti tapi akan timbul pertanyaan, pemain gitar akan mengalami kesulitan. Tidak, zaman sekarang orang main gitar juga pakai istilahnya ada kaponya gitu, Pak. Jadi taruh kaponya, tinggal mainkan di nada dasar yang mudah dimainkan. Gitu. Oh gitu ya. Nanti kita catat ya, Saudari Laura, nanti nomor telepon dihubungi sama Yamuger ya. Oke. Terus karena nanya diskon, harganya tuh aslinya berapa dan dapatnya di mana gitu. Nah, itu boleh Pak Ponco yang jawab sembari saya nyatat nomornya Laura ini, Pak. Ini jadi nanti dikirim langsung ya sama Yamuger ke, atau bagaimana, nanti dihubungin aja lah ya, sama Pak Sony ya. Oke. Harganya berapa? Harganya 295.000 dan itu tidak mahal. Karena memang pertama ini kan tebal ya. Tadi 802 lagu atau 772 kalau hitungannya gampangnya saya sih 772. Itu yang pertama. Kedua, ini dirancang supaya kalau misalkan bagi pemain piano ya atau keyboard itu di depan kan ada sandarannya ya, itu bisa diletakkan dan ini tidak tidak balik gitu, karena memang pakai spiral di sini jilidnya, sehingga memang dirancang bagi pemusik, tidak usah dipegang-pegang begitulah ya. Kalau misalkan pemain gitar itu kan biasanya pakai standing ya, pemain gitar pas pakai standing. Nah ini pakai ini juga, termasuk juga kantoria sama ya, itu kan pakai standing. Jadi memang ini dirancang sangat pas bagi para pemusik. Dan ini yang menarik, saya itu pemain gitar, saya sebut sebagai pemain gitar CFGA karena hanya bisa CFGA. Tetapi dengan adanya, tapi kalau misalkan mudah tapi berbeda dengan Kidung Keesaan, jadi kan nggak enak. Jadi sepertinya saya harus mulai mempelajari klep-klep yang agak susah begitu. Dan memang ini tepat sekali, kita tahu bahwa Kidung Keesaan ini kalau misalkan bagi para musisi, di situ disebut nada dasar D misalkan, udah mainkan D aja, nggak usah dibikin. Betul Pak Sony ya? Jadi misalkan untuk jemaat nada dasarnya C, udah pakai C, nggak usah dinaikin, diturunin. Karena Yamuger ini dari zaman dulu ya, itu keistimewaannya lagu Yamuger. Nada dasar sudah didesain cocok untuk jemaat. Jadi Kidung Keesaan ini kalau misalkan katakanlah waktu latihannya sibuk, masing-masing latihan begitu ketemu itu, nah cepat sekali menyesuaikan karena nada dasarnya sudah disesuaikan, baik itu kantoria, baik itu song leader ya sama ya. Kemudian musik gitar begitu, dan terutama kantoria itu di situ bisa langsung mendengarkan lewat tadi Spotify, iTunes gitu. Contoh-contohnya. Katakanlah kantornya mungkin dia notnya ini lagu baru susah sekali gimana. Dulu saya pernah jadi song leader sebentar gitu ya. Nah itu dulu kesulitan sekali, belajar itu sampai 5 kali itu susah sekali untuk lagu baru. Nah sekarang ini Pak Sony ya, Yamuger menyediakan contohnya gitu di Spotify. Pak Sony, ini gimana jawabannya nih? Kalau yang melalui YouTube boleh tulis di kolom chat. Kolom chat. Atau melalui SMS WA yang tadi Ibu Rosio bacakan, atau saya ulang sekarang 0815 1800 444. Ini nomor WA RPK, tapi pastinya RPK akan meneruskan pesan-pesan yang masuk kepada Yamuger. Jadi monggo yang mana yang praktis lewat WA yang ada tertera di sini 081518004444 atau melalui kolom chat di YouTube. Silakan. Soalnya tadi saya dengar sebelum mulai siaran nih, Kidung Keesaan akord ini kan baru dicetak berapa Pak Sony? Sudah masuk cetak ke percetakan 5.000, tapi dikirimnya baru porsi kecil. Jadi untuk yang berikutnya baru 2 minggu kemudian gitu ya, baru masuk ke gudang kami. Iya. Jadi kalau yang tadi udah pesen jangan beli 1 ya, beli 2 ya. Oke, tadi 1 tim. Ya, studio sudah kasih ini. Sudah abah-abah kita dengerin lagu dari Yamuger.
Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Oke, kembali lagi di talk show Yamuger tentang Kidung Kesan Akord, edisi Akord. Ini ada pertanyaan lagi gara-gara saya ngomong, dapat diskon nih gitu kan. Kalau mau beli Kidung Kesan Akord ada di 08199190 sekian. Salam Bapak-bapak Ibu Yamuger, selamat hari ulang tahun. Semoga lebih diberkati juga sukses. Amin. Terima kasih, Ini Pak. dari Bapak Bobi dari Bintaro Jaya. Mengharapkan cetakan lagu-lagu Yamuger gitu. Ya. Menyambung yang tadi boleh Ibu Rosyo. Ya. Ada selama kita on air ada WA masuk dari satu orang donatur yang mempersilahkan gereja-gereja yang membutuhkan buku Kidung Kesan Akord namun gerejanya terkendala dana bisa menghubungi Yamuger juga. Wow. Jadi ibu tersebut yang akan membelikan buku Kidung Kesan Akord bagi gereja tersebut, gereja yang membutuhkan. Untuk pemusik gereja ya? Ya, betul. Ya. Jadi silakan nanti dicatat. Oh, ini ada telepon ya? Oke, ada telepon masuk dari Pak Marpaung Jakarta. Silakan Bapak-bapak Yamuger ini. Kalau ada aliran roh kudus seperti darah Yesus, kuasa Allah Bapa, ada nggak membangkitkan kuasa-kuasa roh kudus? Ini tentang apa Pak? Tentang lagu-lagu? Lagu-lagu di Kidung Kesaan. Oh, oke. Nanti kalau yang saya lihat sebelum-sebelumnya Kidung Jemaat itu monoton atau istilahnya aksen, nggak membangkitkan melawan iblis. Duh, Pak. Ibaratnya memberi semangat. Oh, benar ya Pak Marpaung. Saya sama juga nih. Monoton jadi kayak aksen. Gitu. Jadi nggak hidup. Kok apa kita itu kuasa Roh Kudusnya? Gitu ya Pak Marpaung ya. Jadi lemas, jadi lembek, jadi kesannya ke aksen. Oke. Tolong. Monoton gitu loh, itu aja ya. Iya, terima kasih Pak Marpaung. Tuhan Pak berkati. Marpaung, pertanyaan yang luar biasa. Jadi memang itu kerinduan kami di Yamuger. Seperti dijelaskan, Kidung Jemaat PKJ itu umurnya sudah 40-30 tahun yang lalu. Kan harus perlu pembaharuan, terutama para anak-anak kita, mungkin cucu kita. Itu kan perlu nyanyian, perlu puji-pujian yang menyegarkan begitu ya, semangat begitu. Dan memang Kidung Kesan ini sudah terbukti. Silahkan di aransemen dengan pakai gitar, dengan drum. Kita buka. Berarti begitu. bisa band ya? Bisa band. Ya? Makanya bisa band. Jadi katakanlah di gerejanya ini ada banyak anak mudanya begitu. Ayo beralih ke Kidung Kesan, kemudian akord. Ayo mereka berlatih bersama. Dan ini yang menarik, ini cerita aja Satu ya. lagi menanggapi Pak Marpaung tadi ya. Jadi lagu-lagu yang kita terbitkan, semua lagu yang masuk ke Yamuger mengalami saringan. Jadi kita ada yang namanya satu tim yang namanya tim inti nyanyian gereja, disingkat TING. Ini terdiri dari ahli musik pastinya, karena mereka menggarap komposisi lagu, teolog, dan juga ahli bahasa. Jadi yang Pak Marpaung tadi maksud dari segi teologinya sudah pasti lagu-lagu yang diterbitkan oleh Yamuger sudah melalui saringan, dan itu sudah dijamin aman gitu ya, dan sudah tepat untuk satu kebaktian ataupun ibadah. Oke, terjawab berarti selama ini saya tambahkan kenapa kok sedikit.
tidak semua masuk ya di Kidung Keesaan, ternyata sudah ada disaring. saringan. Oke. Pertama setelah disaring, terima kasih Pak Sony, ada tim inti nyanyian gereja ya. Iya. Itu satu tim begitu. Oke. Dan yang kedua, ini saya bicara kenyataan aja. Sudah banyak ya, puluhan orang menghubungi Yamuger, menghubungi saya dan ingin menyanyikan itu dengan gaya anak muda begitu. Dan bahkan ini akhir-akhir ini kami sudah bekerja sama dengan Ignite GKI. Itu kan anak muda semua dan itu menggunakan Kidung Keesaan. Oke. Ini nih ada WhatsApp masuk dari 08218791 sekian. Nih Pak, saya mau pesen 1 Kidung Keesaan Pak. Dia tinggal di apartemen Pancoran karena mungkin deket ya, jadi bisa nggak ya diletakkan di studio RPK Pak? Gitu, gimana? Sangat bisa Tadi ya. tidak ada namanya tapi akan kami hubungi Pak. Dihubungi dulu ya Pak ya. Kalau itu diambil sekarang langsung bisa kali ya. Kalau sekarang cuma 1 eksemplar bisa ditinggal sini. Boleh nanti tinggal gimana cara pembayarannya nanti teknisnya sama Pak Sony ya. Itu nanti dikontak aja. Oke. Terus info apa lagi nih Kidung Keesaan Akord nih? Kalau saya masih ada satu hal yang perlu diangkat di sini mengenai lagu-lagu etnik Ibu Rosio. Itu juga kalau musisi di gereja, pengiring nyanyian jemaat di gereja sering terkendala untuk lagu-lagu etnik. Bingung ngiringinnya. Bener. Karena kalau di GKI Kuitang tuh ada namanya Bulan Budaya ya. Nah itu berarti ada ya di Kidung Keesaan ya? Ya kita di Kidung Keesaan akord sudah pasti kita mencantumkan akordnya. Ya kalau bilang ada minggu pertama budaya. Walaupun Batak, sebenarnya perlu budaya. diwaspadai Bu, nggak semua lagu etnik itu enak diiringi dengan akord-akord barat. Jadi memang harus dipelajari lebih dalam lagi. Tapi itu perlu satu ilmu. Mas Abe yang sering talk show di Yamuger itu juga bisa dihubungi untuk memberikan pembinaan ya. Jadi silakan kontak ke Yamuger untuk gereja-gereja yang membutuhkan pembinaan. Contohnya pembinaan khusus mengiringi lagu-lagu etnik. Nah itu kita siap untuk ada ya, ada. Tapi Kidung Keesaan menyiapkan akord-akordnya supaya kalau dalam kebaktian perlu mengiringi dengan piano, ya supaya pianisnya tidak bingung, kita sudah siapkan akordnya juga. Oke, tambahan Pak Ponco mungkin? Ya, jadi memang pertanyaan yang paling penting hari ini dan menggembirakan adalah mengenai bagaimana kalau puji-pujian itu ada semangat gitu ya untuk anak-anak muda dan sebagainya. Jadi itu yang kami tekankan bahwa Kidung Keesaan itu juga sudah mengakomodasi, sudah bisa, sudah enak lah begitu. Mungkin saya kasih contoh aja, kami pernah ke sana ke GKI Gejayan di Yogyakarta, itu ada salah satu pos ya namanya Hartono Mall dan di sana ada gereja sudah pakai Kidung Keesaan. Oke, Pak Sony boleh dibacakan Pak Sony. Ada ucapan selamat ulang tahun ya. Shalom, selamat malam para narasumber di Yamuger, selamat ultah. Terima kasih. Kiranya Yamuger semakin diberkati dan senantiasa memberikan panduan dan bimbingan dalam hal musik dan nyanyian gereja. Sehubungan dengan hadirnya buku Kidung Keesaan ini, saya mau tanya apakah juga akan ada dimungkinkan untuk pembaharuan Kidung Ceria? Oh ya, pengadaan panduan lagu-lagu untuk anak sekolah minggu. Ya ini masukan yang sangat bagus dari Ibu Linda di Bekasi Timur. Terima kasih. Ini satu masukan yang akan kita tampung. Untuk dewasanya Kidung Jemaat sudah dibaharui dengan Kidung Keesaan. Bagaimana dengan Kidung Ceria ini? Kidung Ceria. Kidung Ceria memang perlu juga. Cuma memang kalau untuk anak-anak perputaran lagunya itu lebih cepat. Jadi yang sekarang sudah ngetren, beberapa saat kemudian lagu itu sudah ketinggalan. Jadi memang kalau untuk lagu anak-anak perkembangannya, perputarannya lebih cepat. Oke. Ada tambahan lagi nih. Mau closing nih ya. Yang kalau mungkin tidak bisa bertanya di WhatsApp tapi melalui YouTube, silakan pertanyaannya. Mumpung sebelum closing nih, nanti dihubungi sama pihak Yamuger ya Pak ya. Iya. Terima kasih para pendengar RPK. Kita terus menyampaikan informasi tentang Yamuger, khususnya Kidung Keesaan. Ini ada lagi nih ya? Oh sudah nggak ada lagi ya Pak? Oh nanti dihubungi ya Bapak ya. Oke,
Pak yang mau closing silakan Pak Ponco atau Pak. Oke. Jadi ini kidung yang menurut saya sangat luar biasa. Karena apa? Dipersiapkan oleh seluruh insan yang muger, mulai dari pengurus, kemudian direktur, karyawan, bahkan ada banyak volunteer di situ dengan sangat teliti, sangat hati-hati, dan bisa menghasilkan suatu karya yang bisa membantu para gereja, jemaat, bahkan bisa di rumah begitu ya, dalam nyanyian yang sangat pas gitu ya untuk gereja. Jadi karena kalau Indonesia itu sudah punya Alkitab satu ya, seluruh orang Kristen itu kan Kristiani punya satu Alkitab. Pelan-pelan semoga tidak lama lagi Kristiani Indonesia memiliki satu buku nyanyian, yaitu Kidung Keesaan yang dipakai di semua gereja, sehingga terjadi keesaan yang setelah Alkitab ada nyanyian. Jadi satu paket, dan ini yang mempersatukan umat Kristiani Indonesia. Oke. Gitu. Dari Pak Sony, closing. Singkat saja ya. Jadi pesan untuk para pengiring nyanyian jemaat, walaupun kita sudah menyiapkan buku Kidung Keesaan Akord, kuncinya hanya di latihan juga. Jadi sehebat apapun bukunya, kalau tidak dilatih, segalanya percuma. Dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi untuk ibadah ataupun kebaktian sebenarnya lebih disiapkan hati-hati daripada sebuah pertunjukan ataupun konser. Jadi persiapkanlah baik-baik, perbanyak latihan, walaupun sudah ada akord yang disiapkan, tapi juga lebih baik lagi itu dikembangkan sendiri. Iya, karena menurut saya pujian itu untuk mengantar kita masuk di dalam perenungan ya Pak ya. Betul sekali. Oke, sahabat RPK, terima kasih untuk dukungannya, untuk interaksinya. Kita bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Salam sehat. Shalom.